semuanya, kembali lagi dengan saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 CCKT 2. Nah, kita sudah memasuki nih bab yang ketiga, yaitu server CI/CD. Pada bab ini kita akan membahas mengenai server CI/CD, install CI/CD, fitur CI/CD, penjelasan menu data test, dan penjelasan menu pengaturan. Jadi, CI/CD adalah aplikasi ujian online yang dibuat oleh Ahmad Lutfi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai CI/CD, kalian bisa masuk ke website ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, sedangkan untuk file ujian CI/CD, kalian bisa unduh di sini teman-teman, yang ini. Jika sudah, kalian bisa masuk ke AA Panel menggunakan IP atau link yang kalian simpan di Notepad ya teman-teman, yang ini. Jika sudah masuk, di sini kalian harus pastikan bahwa sudah mempunyai folder ya teman-teman. Nah, untuk nama foldernya saya ubah menjadi seperti ini. Yang penting itu jangan ada spasi teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa masukkan ini ya teman-teman, file dari CI/CD. Nah, selanjutnya kalian bisa ekstrak dengan checklist, klik kanan, nanti di sini itu ada tulisan ekstrak. Kalian bisa klik, lalu kalian bisa masukkan passwordnya. Setelah itu kalian bisa ekstrak ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita juga harus mempunyai database. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke website ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat website yang baru karena yang kemarin itu salah ya teman-teman. Kemarin itu saya menggunakan IP AA Panel, yang benar itu menggunakan IP Ubuntu. Nah, untuk membuatnya kalian bisa klik add site. Domain name-nya itu IP Ubuntu. Deskripsinya yaitu CI/CD. Nah, lalu untuk website path-nya kalian bisa arahkan ke sini ya teman-teman, ke folder aplikasi ujian online. Dan lalu kalian masuk ke folder yang hasil ekstrak ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa confirm. Nah, oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi database pada file PHP. Kita bisa masuk ke files, masuk ke ini, folder aplikasi ujian online, application, masuk ke config, dan lalu kita masuk ke database.php. Kita bisa scroll. Nah, di sini dari username, password, dan database, kalian bisa ubah menjadi nama kalian teman-teman. Di sini saya menggunakan Nia Novi. Selanjutnya kalian bisa save dengan Ctrl S ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa membuka PHP My Admin. Kita masuk ke database, PHP My Admin, public access. Nah, di sini kalian bisa masuk menggunakan root dan passwordnya. Tetapi di sini saya masuk menggunakan username Nia Novi dan password Nia Novi ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa login. Nah, jika sudah masuk ke PHP My Admin, kita akan mengimport database ini. Sesuaikan nama kalian ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, punya saya itu sudah diimport, maka tampilannya itu seperti ini. Jika punya kalian belum diimport, kalian bisa klik nama database kalian. Selanjutnya kalian bisa masuk ke menu import. Dan lalu di sini kalian bisa masukkan file CI/CD tanpa database ya teman-teman. Untuk mendapatkan file ini, kalian bisa kembali ke AA Panel, masuk ke menu files. Nah, di sini pada folder aplikasi ujian online, kalian bisa masuk ke yang folder diekstrak. Selanjutnya kalian bisa scroll. Nah, di sini ada file tanpa database. Kalian bisa unduh ya teman-teman dengan klik kanan, pilih download. Jika sudah, kalian bisa masukkan di sini teman-teman filenya. Nah, lalu kita bisa import. Nah, di sini punya saya itu sudah diimport. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan login ke CI/CD ya teman-teman. Tetapi sebelum itu, di sini pada website saya itu PHP-nya saya turunkan ya teman-teman menjadi 7.4. Nah, di sini jika punya kalian masih 8.4 atau 8.3, kalian bisa turunkan terlebih dahulu ke menu App Store. Pilih yang all. Nah, di sini kalian bisa search PHP. Di sini itu ada banyak menu PHP ya teman-teman. Nah, yang ini. Nah, punya saya itu pakai yang 7.4. Selanjutnya kalian bisa install terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kalian bisa masuk ke menu website.
Dan di sini kalian bisa klik, kalian bisa turunkan menjadi 7.4. Jika sudah, kalian bisa switch. Nah, oke, kalau sudah, kalian bisa kembali lagi ke menu App Store, menu install. Nah, di sini kalian tuh harus restart Nginx dan PHP kalian. Di sini kalian bisa klik setting, pilih restart. Lalu yang PHP juga sama ya teman-teman, harus di restart terlebih dahulu. Nah, oke, kalau sudah, kita akan coba ini masuk ke CI/CD menggunakan IP Ubuntu ya teman-teman, atau IP yang ini. Dari sini kita tambahkan ini salah. Di sini kita tambahkan index.php slice manager ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini punya saya itu sudah login ya teman-teman. Jika punya kalian belum login, kalian bisa masukkan username terlebih dahulu menggunakan admin, serta passwordnya juga admin ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur CI/CD. Yang pertama itu ada data modul yang digunakan untuk mengelola soal ujian, import soal, melihat daftar soal, dan pengelolaan soal lainnya. Selanjutnya ada data peserta yang digunakan untuk daftar grup, daftar peserta, import data peserta, dan cetak kartu. Selanjutnya ada data tes yang digunakan untuk menambah tes, melihat daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token ujian. Lalu ada laporan yang digunakan untuk melihat laporan hasil ujian peserta. Selanjutnya ada pengaturan. Dari sini digunakan untuk mengatur sistem CI/CD teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan menu data tes. Nah, di menu data tes kita masuk ke yang tambah tes. Dan di sini kalian bisa isi opsi yang diperlukan sesuai kebutuhan tes. Sesuaikan pengaturan tes yang akan dilaksanakan. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Oke, selanjutnya ada daftar tes yang digunakan untuk menampilkan semua tes yang telah dibuat, melihat daftar tes, menghapus tes jika diperlukan, dan mengelola tes yang tersedia. Lalu ada evaluasi tes yang digunakan untuk mengevaluasi tes yang telah dilaksanakan, mengurutkan berdasarkan soal maupun user ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada hasil tes. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan jawaban peserta secara real time, menampilkan status peserta, mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah, dan melihat hasil pengerjaan peserta. Lalu yang terakhir itu ada token. Nah, di sini token itu digunakan sebagai kode yang harus dimasukkan peserta sebelum mengerjakan tes. Untuk membuat token itu ada dua cara. Yang pertama itu secara manual. Di sini kita bisa coba buat token ya teman-teman. Lalu ada masa aktif dan daftar tes. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, lalu yang kedua itu ada generate token ya teman-teman. Nah, di sini itu nantinya hasilnya itu akan otomatis. Kita bisa klik. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil membuat token. Oke, selanjutnya ada menu pengaturan. Kita masuk ke pengaturan identitas atau pengaturan CI/CD. Nah, di sini saya akan membuat namanya itu menjadi ini teman-teman, SMK Negeri 1 Ampel Gading. Seperti ini. Nah, untuk keterangannya itu opsional. Lalu untuk link login operator, kita pilih yang iya. Jika sudah, kita bisa scroll. Kita simpan pengaturan ya teman-teman. Oh, di sini informasinya. Saya akan coba menggunakan nama saya, Nia. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat pengaturan identitas ya teman-teman. Selanjutnya ada pengaturan user yang digunakan untuk menambahkan multi-user, mengelola operator, serta mengatur pengguna yang dapat mengakses sistem. Lalu ada pengaturan level
yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna dan menyesuaikan level akses sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir itu ada pengaturan menu yang digunakan oleh administrator untuk menambahkan fungsi penggunaan ChatGPT, mengelola menu sistem, dan menyesuaikan kebutuhan administrator ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.